Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas gimana sih caranya faktor-faktor ESG itu dihitung dan dimasukkan secara kuantitatif ke dalam portofolio investasi modern. Nah, sebelum kita jauh melangkah, mari kita luruskan dulu satu miskonsepsi yang paling sering kita dengar. Banyak yang mikir, kalau investasi berkelanjutan itu, ya sesimpel nyoret perusahaan-perusahaan jahat dari daftar belanja kita. Benar nggak sih gitu? Kenyataannya, jauh lebih canggih dari itu. Ini bukan tentang membuang teori portofolio klasik yang sudah ada, sama sekali bukan. Ini tentang mengembangkannya, memberinya data baru, biar kita bisa melihat dinamika risiko dan imbal hasil itu secara lebih lengkap. Investasi ESG itu ternyata nggak menggantikan teori portofolio klasik soal resiko dan imbal hasil. Anggap aja teori klasik itu kayak hukum fisika investasi yang nggak bisa diubah. Nah, sementara target ESG itu adalah briefing dari klien yang spesifik dan harus dipenuhi oleh manajer portofolio. Misalnya, jejak karbon portofolio ini harus 30% lebih rendah dari benchmarknya. Ini kan bikin manajer jadi lebih fleksibel buat atur bobot aset demi mencapai target itu. Tugas manajer portofolio itu jadi berubah. Mereka sekarang bukan lagi sekedar pemilih saham, tapi lebih kayak seorang insinyur portofolio. Pendekatannya bukan lagi sekedar main blacklist, buang saham yang jelek gitu aja, enggak. Bobot setiap saham diatur secara cermat berdasarkan skor ESG-nya buat mencapai target di level portofolio. Jadi jauh lebih fleksibel. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja ya. Anggap aja membangun portofolio investasi itu persis kayak seorang koki lagi meracik sebuah resep masakan andalan. Dulu, resepnya itu simpel. Si koki, alias manajer portofolio, tugasnya cuma satu, menyeimbangkan dua bahan utama. Seberapa banyak risiko yang mau dia pakai untuk menghasilkan imbal hasil yang pas di lidah. Disinilah letak kecanggihan pendekatan modern. Koki zaman dulu mungkin bakal langsung buang semua bahan yang nggak sesuai aturan. Ini namanya eksklusi, pendekatannya hitam putih. Tapi koki modern, dia melakukan optimisasi. Dia nggak buang bahannya, tapi dia atur ulang proporsinya. Bobotnya diubah, dikombinasikan sedemikian rupa, biar masakannya tetap lezat sekaligus memenuhi semua aturan baru dari pelanggan. Preferensi investor itu jadi patokannya. Misalnya, keinginan investor untuk punya portofolio yang lebih hijau itu diterjemahkan jadi batasan matematis. Contohnya, intensitas karbon portofolio nggak boleh lebih dari X. Nah, ini memaksa manajer untuk secara gamblang menyeimbangkan tujuan yang seringkali saling tarik-menarik, imbal hasil, risiko, dan keberlanjutan. Semakin ketat aturan ESG Anda, portofolio akan semakin menjauh dari kondisi optimalnya. Akibatnya, kinerjanya bisa jadi beda jauh dari patokan pasar. Ini yang kita sebut tracking error, dan potensi keuntungan ekstra atau alfa bisa ikut berkurang. Jadi, harus ada prioritas. Intinya, integrasi ESG memaksa adanya transparansi soal tarik ulur antara tujuan keberlanjutan dengan konsekuensinya terhadap resiko dan potensi imbal hasil. Tapi tentu saja setiap kita menambahkan aturan baru ke dalam resep, pasti ada harganya. Setiap batasan atau komitmen itu punya konsekuensi yang bisa kita ukur. Pertanyaannya, seberapa besar harganya? Nah, coba perhatikan grafik ini. Ini nunjukin harganya dengan jelas banget. Sumbu X di bawah itu nunjukin target pengurangan karbon yang makin ketat. Makin ke kanan, makin ketat. Sekarang lihat garis birunya. Garis itu adalah tumpang tindih portofolio kita dengan portofolio yang paling optimal secara finansial. Lihat kan, makin ketat aturan ESG-nya, garisnya makin anjlok. Artinya, portofolio kita jadi makin beda dari portofolio yang murni ngejar profit doang. Awalnya, pas batasan masih longgar, dampaknya kecil. Ini zona dampak rendah. Tapi, lihat deh apa yang terjadi setelah ngelewatin satu titik tertentu, yaitu titik infleksi. Hubungannya jadi nggak lurus lagi. Setiap pengetatan tambahan itu menyebabkan deviasi yang makin cepat dan curam. Disinilah kita masuk ke zona deviasi tinggi, di mana kita membayar harga yang lebih mahal untuk setiap perbaikan ESG tambahan. Sekarang, mari kita tambahin lagi tingkat kesulitannya. Gimana kalau kita mau mencapai beberapa tujuan ESG sekaligus? Grafik dari BlackRock ini mengungkap apa yang disebut segitiga konsekuensi pilihan yang nggak bisa kita hindari dalam investasi ESG. Tiga sudutnya adalah, pertama resiko minimal, kedua skor ESG maksimal, dan ketiga emisi karbon minimal. Kenyataannya, kita nggak bisa mendapatkan ketiga-tiganya secara maksimal barengan. Memilih yang satu pasti akan mengorbankan yang lain. Di sini kita bisa lihat ada tiga zona yang beda banget. Pertama, titik optimal atau sweet spot. Di sini, dengan nambahin risiko sedikit aja, kita bisa dapat peningkatan skor ESG yang signifikan. Ini kayak buah yang gampang dipetik.
Terus kita masuk zona imbal hasil menurun, di mana kita harus ambil resiko lebih besar buat dapat peningkatan ESG yang lebih kecil. Dan terakhir, zona penargetan agresif. Di sini, biaya resikonya jadi tinggi banget cuma buat dapat perbaikan tambahan yang sangat kecil. Ibaratnya, kita mencoba memeras tetes air terakhir dari spons yang udah kering. Mengingat semua konsekuensi pilihan ini, gimana dong caranya seorang manajer benar-benar merancang sebuah portofolio ESG? Nah, rintangan pertamanya adalah bahan bakunya itu sendiri. Data ESG dunia nyata yang ternyata jauh lebih kompleks dan berantakan daripada data keuangan tradisional. Beda banget sama data keuangan kayak laba yang standarnya jelas, data ESG tuh nggak ada standarnya. Tiap penyedia data punya cara ngitung sendiri. Masalah kedua, distribusinya itu nggak simetris atau miring. Artinya, ada banyak banget perusahaan dengan skor rata-rata, sedikit sekali yang skornya super tinggi, dan ada ekor panjang perusahaan dengan skor rendah. Nah, karena distribusi yang aneh ini, bisa jadi muncul lebih dari satu portofolio optimal ESG, tergantung gimana manajer investasi memutuskan untuk mengelola risikonya. Ini membawa kita ke kesimpulan yang penting banget. Setiap portofolio ESG itu adalah hasil dari sebuah pilihan rekayasa yang disengaja. Manajer investasi itu secara sadar menerima risiko tambahan untuk mencapai tujuan ESG tertentu. Pilihannya bisa macam-macam. Apa kita cuma targetin perusahaan di kuartil teratas, atau kita cuma buang yang di kuartil terbawah, atau perlukah kita melakukan optimisasi multifaktor yang lebih rumit? Tiap pilihan ini adalah keputusan sadar yang hasilnya beda-beda. Untuk menghadapi semua kerumitan ini, para profesional biasanya pakai kerangka kerja yang sistematis. Mulai dari langkah pertama, memahami prioritas investor. Lalu, menerjemahkannya jadi batasan kuantitatif. Mesin optimisasi kemudian dijalankan. Dan yang terakhir, yang paling penting, melakukan analisis untuk memahami konsekuensi dari pilihan yang diambil dan hasilnya secara transparan. Oke, setelah kita membahas semua detail teknisnya, mari kita rangkum jadi beberapa prinsip esensial yang wajib Anda ingat dari pembahasan kita kali ini. Berikut adalah 5 poin kunci yang merangkum esensi dari rekayasa portofolio ESG. Mari kita ingat poin-poin ini. Pertama, ESG itu adalah input kuantitatif, bukan sekedar filosofi. Kedua, menggunakan batasan itu jauh lebih fleksibel daripada sekedar eksklusi. Ketiga, selalu ada konsekuensi yang bisa diukur. Menerapkan batasan ESG akan menciptakan tracking error, nggak ada yang gratis. Dan keempat, ini adalah pilihan rekayasa. Nggak ada satupun portofolio terbaik. Yang ada hanyalah yang paling pas untuk prioritas tertentu. Dan poin kunci kelima yang mungkin paling penting adalah soal segitiga konsekuensi pilihan yang tak terhindarkan ini. Mustahil untuk secara bersamaan memaksimalkan skor ESG, meminimalkan karbon, dan meminimalkan risiko deviasi. Anda harus memilih sudut mana dari segitiga ini yang jadi prioritas utama. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir. Dengan mengetahui adanya konsekuensi pilihan ini, bagaimana Anda akan membuat keputusan tersebut? Sudut mana dari segitiga itu yang akan Anda pilih? Itulah tadi bedah singkat kita tentang dinamika di balik konstruksi portofolio ESG modern. Semoga ini bisa ngasih kerangka berpikir yang baru buat Anda. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di analisis kami berikutnya.